Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Afdan Mutasadana ingin mempresentasikan hukum perikatan dan perjanjian. Yang pertama, perikatan dan perjanjian. Perikatan dan perjanjian suatu hal yang berbeda dilihat dari sumber lahirnya. Suatu perikatan pasal 1233, tiap-tiap perikatan dilahirkan dari baik karena perjanjian, baik karena undang-undang. Dengan demikian, hubungan perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian menimbulkan perikatan. Perjanjian merupakan salah satu sumber yang paling banyak menimbulkan perikatan karena hukum perjanjian menganut asas kebebasan berkontak. Oleh karena itu, setiap masyarakat bebas untuk mengadakan perjanjian. Perikatan dan perjanjian memiliki artinya suatu hubungan hukum atau mengenai kekayaan harta benda antara dua orang dan yang memberikan hak kepada yang satu untuk menuntut barang yang suatu dari yang lainnya, sedangkan yang lainnya dibajikan untuk memenuhi tuntutan tersebut. Perjanjian adalah pasal 1313 KUHP per suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Persyaratan sahnya perjanjian 1320 KUP persyaratkan mereka yang mengingatkan dirinya mencakapan untuk membuat perjanjian suatu hal yang tertentu menyebabkan suatu perjanjian. Syarat sahnya suatu perjanjian. Kesepakatan bebas adalah perikatan harus dibuat dengan kesadaran bebas dan tanpa paksaan, sehingga suatu pihak menerima dengan sukarela. 2. Kelayakan hukum adalah para pihak yang perikatan harus memiliki kapasitas hukum untuk membuat kesepakatan. 3. Objek yang jelas. Objek perikatan harus ditentukan dengan jelas dan diperboleh oleh hukum. Macam-macam perjanjian. 1. Diantaranya perjanjian tertulis. Perjanjian diatur dalam bentuk tertulis dan diterangani oleh semua pihak yang terlibat. 2. Perjanjian lisan. Perjanjian yang dibuat secara lisan tanpa adanya catatan tertulis. Dan yang ketiga, perjanjian implisit. Perjanjian yang dianggap berbentuk berdasarkan tindakan atau perilaku pihak-pihak yang terlibat. Perjanjian tidak secara eksplisit atau tertulis di dalam dokumentasi tertulis, tetapi dipahami atau diakui oleh para pihak secara tersirat atau tidak langsung. Ini berarti bahwa kesepakatan antara atau persetujuan yang mengikat para pihak tidak diungkap dengan jelas dalam bentuk tertulis atau dokumentasi resmi, tetapi dapat disimpulkan dari tindakan, perilaku, atau situasi yang ada. 4. Perjanjian internasional. Sebuah perjanjian atau kesepakatan resmi antara dua negara atau lebih yang biasanya digunakan untuk mengatur hubungan antara negara-negara tersebut. Perjanjian internasional juga dikenal dengan sebagai traktat, perjanjian bilateral antara dua negara, atau multilateral atau melibatkan dari dua negara, atau kesepakatan internasional. Asas kebebasan berkontrak. Jika pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian bebas menentukan syarat-syaratnya sejauh tidak melanggar hukum dan kepentingan umum. Prinsip yang menekankan hak individu untuk berkomunikasi, interaksi, dan berhubungan dengan orang lain tanpa campur tangan yang tidak sah atau tidak sah oleh pihak lain, termasuk pemerintah atau lembaga lainnya. Asas ini mendasarkan diri hak asasi manusia dan seringkali merupakan bagian integral dari sistem hukum yang berdasarkan pada prinsip kebebasan. Audiens telah menjawab pertanyaan dari sebelumnya. Kamu dapat mengembangkan jawaban tersebut di pertanyaan selanjutnya. Asas konsensualisme adalah perjanjian terbentuk oleh karena adanya suatu persetujuan atau kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Prinsip yang menekankan hak individu untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan berhubungan dengan orang lain tanpa campur tangan yang tidak sah, termasuk hukum. Asas personalitas. Perjanjian dibuat oleh orang-orang yang tidak
berhak dan memiliki kepentingan legal yang saling berkaitan. Prestasi, pelaksanaan dari isi kontrak yang telah diberjanjikan menuntut tata cara yang telah disepakati bersama. Prestasi. Per KUHP tidak dilaksanakan suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana yang telah disepakati bersama. Melakukan prestasi apabila tidak memenuhi kewajibannya, terlambat memenuhi kewajibannya, tanpa tidak sebagai mestinya mendapatkan penyesalan dalam kewajiban memberi pembiayaan, rugi dan bunga. Resiko, kewajiban untuk memikul kerugian yang merupakan akibat dari peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak. Resiko dalam perjanjian sepihak diatur dalam pasal 1237 KUHP Perdata, yakni resiko ditanggung oleh kreditur, resiko dalam perjanjian timbal balik yakni resiko dalam jual beli, resiko dalam tukar menukar, dan resiko dalam sewa menyewa. Hapusnya perikatan. Perikatan itu bisa dihapus jika memenuhi kriteria sesuai dengan pasal 1381 KUHP Perdata. Ada 10 cara penghapusan suatu pihak sebagai berikut. 1. Pembayaran merupakan setiap memenuhi perjanjian secara sukarela. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan barang, pembayaran utang, penjumpaan utang atau kompensasi, pencabut utang, pembebasan utang, musnahnya barang-barang yang terutang, batal atau pembatalan, berlakunya suatu syarat batal. Lewat waktunya. Prestasi adalah suatu keadaan hukum perjanjian di mana seorang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam bila terjadinya prestasi. Mengingat prestasi hanya dalam terjadi hukum perjanjian, maka seharusnya permasalahan prestasi diselesaikan melalui mekanisme hukum perjanjian itu sendiri, atau tindakan pihak lawan telah mengikuti terlebih dahulu, khususnya dalam hal pelaksanaan perjanjian yang telah bersifat timbal balik. Force majeure atau keadaan pemaksa adalah keadaan di dalam debitur gagal menjalankan kewajibannya para pihak direktur dikarenakan kejadian berada pihak kuasa pihak yang bersangkutan. Kesimpulannya, hukum perikatan dan perjanjian adalah fondasi dalam membangun hubungan hukum yang kuat dan saling menguntungkan. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar ini, kita dapat menjalankan perikatan dengan itikat baik, kebebasan berkontrak, dan meminimalkan risiko hukum. Terima kasih. Saya Sadana. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.